semua, amin. Khususnya untuk keluarga besar yang hari ini sedang menghajatkan dengan niatan tasyakuran jelang hari pernikahan putrinya Ananda Amira Jihan Faradilah. Insya Allah nikahnya hari Ahad lusa. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan, perlindungan. Amin. Allahumma amin. Baik, rasanya nasihat dari ibu dan bapak tadi sudah luar biasa itu. Saya tinggal menggarisbawahi, menutup dengan doa sebenarnya. Tapi yang paling penting esensinya, niat nikah itu adalah untuk ibadah. Maka ada hal penting mesti dipahami oleh calon kedua mempelai. Karena saat ini kita tengah berada di calon mempelai wanita, tentu poin penting yang harus saya sampaikan adalah nasihat bekal untuk Ananda Farah. Ada 4 hal yang mesti dimiliki wanita solihah. Masya Allah, yang Nabi mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha wa sammat syahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayil abwabi jannati syi'ti. Ketika seorang wanita telah melakukan 4 perkara, maka dia dikatakan sebagai wanita solihah, istri solihah. Yang pertama, menjaga sholat fardunya yang 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dikatakanlah kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Ibu-ibu di sini, ibu-ibu salihah semua ini, amin Allahumma amin. Semoga Ananda Farah juga, amin Allahumma amin. Mohon maaf sebelum saya lanjut, Ananda Farah, kira-kira 4 hal tadi prakteknya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesucian kehormatan diri dan taat pada suaminya. Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kira-kira prakteknya bagaimana? Insya Allah mudah. Karena itu syaratnya jadi istri solihah. Cuma 4 saja. Beda dengan suami, mesti 5 hal dia lakukan. Untuk diketahui, penting juga saya sampaikan. Suami yang solih itu pertama dia mesti mengajarkan tauhid yang benar pada keluarga, iman Islam. Semoga Ananda Suryo menjadi surya dalam kehidupanmu, amin. Cahaya apa? Cahaya iman. Yang kedua adalah mengawasi mendidik ibadah keluarga. Tadi sangat indah nasihat dari Pak Sodik tadi, bagus tuh Pak. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting, itu luar biasa, Masya Allah. Jangankan sholat fardu, sholat malam saja sangat ditekankan. Sehingga Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau ini kan sudah pasti masuk surga, tak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak. Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ekspresi syukur itu bagi setiap hamba adalah ketika dia istiqomah menjaga sholat malamnya. Ibu-ibu masih ingat syairnya ya? Bangun tidurku terus berdoa. Jangan langsung mandi. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Hafal nggak Bu? Ada yang ngantuk nggak nih? Ini penting ini poinnya nih. Sehingga kalau ngomong sama cucu nggak usah dengan bahasa yang serius. Sama cucu sama anak boleh bersyair dikit. Bangun tidurku terus
di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali, tepuk tangan para nenek. Alhamdulillah. Jadi sholat tahajud saja sudah mesti dijaga, apalagi sholat fardu yang 5 waktu. Maka suami mengawasi ibadah keluarga, ini penting. Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat, bersabar dalam mengawasi, menyuruh mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, suami yang soleh adalah mengajarkan akhlakul karimah dalam keluarga. Itu artinya sang suami bertutur kata dengan kalimat yang baik. Wa qulu linasi husna. Nanti diperhatikan Ananda Farah. Mudah-mudahan Mas Suryo sudah dapat nasihat dari ustadz yang lain tuh. Suami yang soleh itu berkata pada istrinya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan sehidup semati. Saya ulangi ya, kalau nanti beliau belum tahu, kasih syair ini. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Hafal Pak. Itu contoh kalimat yang baik tuh. Alhamdulillah. Nah yang keempat, suami yang soleh itu menjemput nafkah yang halalan thayyiban. Biar banyak asal halal tidak mengapa, daripada sedikit haram pula. Maka doakan suami nanti ketika dia berangkat kerja dengan kalimat-kalimat yang menenteramkan jiwanya. Pesannya apa diantaranya itu? Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus dengan pekerjaan, jangan lupa pulang bawa tentengan. Hafal nggak Mbak? Kalau istri saya bilang begitu, saya jawab tuh, ya, pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus memberi pelajaran. Jangankan tentengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Insya Allah nanti begitu ya. Tapi kalau istri yang lebih bersemangat lagi, dia kasih motivasi, bukan begitu ya. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Saya ulangi ya Bu ya. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Bu, dulu gitu nggak bilang sama bapakku? Pak, istri pernah bilang gitu nggak Pak? Pernah ya Pak ya? Tapi mungkin pakai bahasa lain kali ya. Kalau istri bilang begitu, nah Farah bilang gitu nggak apa-apa, itu motivasi. Paling nanti Mas Suryo jawab, maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa ayam panggang. Tambah rendang, sebab belum gajian. Alhamdulillah. Nah Allah berfirman, penting suami ini untuk menyempurnakan usaha atau ikhtiarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang halal, baik, yang telah Allah berikan rizki kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembah Allah. Itu dia. Dan yang kelima, nah ini perhatikan yang kelima, semoga para suami fokus yang kelima ini juga, yaitu menjadi teladan dalam keluarga. Sebab suami itu kan imam dalam keluarga. Maka doakan semoga Mas Suryo benar-benar menjadi suami yang soleh. Amin. Nah, suami yang soleh itu gimana sih Bu? Suami yang soleh itu cintanya tulus, kata-katanya bijak dan halus, akidahnya lurus,
akhlaknya bagus, insya Allah pandai pula cari. Akidahnya bagus, alhamdulillah. Nah, Allah kasih firman untuk para suami ini penting. Ayat ini Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengucapkan tapi engkau tidak mengamalkan. Makanya suami itu pemimpin dalam keluarga, berusaha sekuat tenaga menjadi cermin teladan dalam keluarga. Insya Allah. Kira-kira 5 hal tadi prakteknya nih untuk para suami ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Kita mendoakan ya ibu-ibu sekalian, bapak ibu, semoga Ananda Surya memiliki 5 perkara tersebut. Amin ya robbal alamin. Nah, satu hal yang paling penting, hidup ini telah Allah tentukan. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Pertama hidupnya, kedua matinya, yang ketiga musibahnya, yang keempat rizkinya. Jadi hidup sedang kita jalani. Mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari. Bahkan sampai saat ini suami istri itu juga bagian dari rizki. Ini penting. Dalam kehidupan berumah tangga itu nanti pasti ada onak dan duri. Pasti. Tadi sudah minta ridho orang tua bapak ibu. Itu kan ungkapan kalbu yang luar biasa. Ini malaikat mengaminkan doa kita ini. Masya Allah. Jadi gelombang kehidupan apapun yang terjadi, insya Allah Nanda Farah siap untuk menghadapinya, insya Allah. Karena bekalnya sudah cukup, yaitu bekal agama dimiliki. Saya terpesona tadi baca Qurannya bagus loh, alhamdulillah. Berarti pengajaran orang tuanya benar itu. Nah, tinggal orang tua memberikan ridho. Sebab ridho Allah fi ridho walidaini wa suktullah fi sukti walidaini. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Insya Allah asbab pertemuan kita yang walaupun singkat, ini Bu Tuti sudah kasih kode sama saya, Ustaz tausiahnya nggak usah panjang-panjang, sebab sudah dekat dengan waktu asar. Nasihatnya singkat, tepat, memikat, manfaat, selamat dunia akhirat. Begitu ya Bu ya. Nah, besok kan ada acara khusus tuh saat nasihat pernikahan setelah akad nikah. Maka ayatnya dan doanya khusus. Doa itu belum boleh saya baca hari ini. Karena boleh dibacanya kalau sudah akad nikah. Besok doanya dibaca. Cuman sekedar kita ingat saja. Jangan lupa ibu besok ketika akad nikah, setelah akad nikah nggak boleh tepuk tangan. Jangan ada yang tepuk tangan. Karena waktu itu malaikat sedang mengamati, mencatat doa kita, mengaminkan doa kita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan dan banyak keutamaan. Tapi doanya itu besok, hari Ahad, bukan sekarang. Sekarang doa yang kita mohonkan, semoga Allah berikan kemudahan, perlindungan, pertolongan, kelancaran, dan semua hajat yang baik itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun nasihatnya sedikit, yang penting dimaknai. Mudah-mudahan Ananda Farah mengalami jalan hidup rumah tangganya sampai pada tepian bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Bu, sekarang bulan apa Bu? Sebentar lagi masuk Ramadan. Saya sempat ingin tanya sama Pak Abdul Sodik ini,
nikahkan anak ke bulan Syaban ya. Apa maksudnya Pak? Sebelum masuk Ramadan Pak ya. Keren Pak itu Pak. Luar biasa itu, Masya Allah. Iya kan? Karena ini keutamaan dinaikkan derajat, terjaga segala fitnah. Nanti di bulan Ramadan malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, rumah tangganya sakinah, lahirlah generasi yang thayyibah. Nanti bulan Ramadan kan sudah suami istri, doa terangkat ya, Allah kabulkan, memiliki generasi robbani. Jadi saya yakin ikhtiarnya Pak Abdullah Sodik dan Ibu dan Eyang ini sudah luar biasa ini, Masya Allah. Ini solusi cerdas ini. Kalau orang Betawi bilang apa? Orang Betawi sih agak beda ya. Orang Betawi bilang apa? Ikan bawal diasinin, bulan Syawal baru dinikahin. Kalau Pak Sodik beda ini. Ikan asin boleh dipepes, dinikahin supaya beres. Alhamdulillah. Jadi masuk Ramadan sudah sangat indah semuanya. Masya Allah. Semoga niat suci yang baik ini ya dimudahkan Allah, diberkahi Allah. Kalau ada nasihat yang masih kurang gampang kok, klik Anwar Zufri, subscribe channelnya. Di sana banyak nasihat pernikahan, insya Allah. Nomor saya ada, tinggal nanti kasih nasihat. Tolong salam kenal saya untuk Mas Suryo ya. Ustadz mengiringi dengan doa saja. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.